Ada resornya yang indah dengan pantai pasir putih dan pohon pinusnya. Ada juga telur ikan tuing-tuing atau telur ikan terbang, dikenal dengan Pulau Kapoposan di Desa Matiro Ujung. Assalamualaikum, hai aga karibata maneng. Semoga sehat selalu Ki, diberikan kemudahan di segala urusan dan diberikan rezeki dari arah mana saja. Amin. Dan ini perjalanan kami selanjutnya menuju ke Pulau Kapoposan. Setelah kami berkegiatan di Pulau Gondom Bali, Desa Matiro Matae, akhirnya siang ini kami menyeberang ke Pulau Kapoposan. Nah, di pulau ini nanti kami akan bermalam di resort yang ada di pulau ini. Dan ini perjalanan kami menuju ke pulau ini. Meskipun Pulau Gondom Bali dengan Pulau Kapoposan itu jaraknya agak dekat, kurang lebih dari 30 menit kami sudah sampai, tapi ombaknya itu cukup besar karena katanya dia pertemuan arusnya Gondom Bali dengan arusnya Kapoposan bertemu di satu titik, dan di titik itulah keadaannya bergoyang atau ombaknya besar sekali. Nah, teman-teman, dan ini suasananya cukup menegangkan karena perahu kami itu joloro yang kecil dan kami beberapa orang di dalamnya. Kurang lebih 10 menit kami melewati titik itu dan akhirnya lautnya kembali tenang. Dan ini kami sudah sampai di Pulau Kapoposan. Dermaganya ini terbuat dari kayu sapu atau kayu uling yang panjang sekali. Dan kami itu sampai di pantainya. Kami tidak naik di dermaganya karena joloro ini bisa masuk sandar di pinggir pantai atau di pinggirnya pulau ini. Yang biasa pergi ke Pulau Kapoposan pasti bisa bercerita tentang pulau ini yang cantik pasir putihnya dan di dalam itu indah sekali. Banyak pohon kelapa di dalam. Dulu itu zaman-zaman dulu kalau kita sampai di pulau ini kita tidak boleh minum air kelapa. Itu pantangan atau pamali orang-orang di situ. Kalau pendatang yang baru datang tidak boleh minum air kelapa karena pada saat itu musimnya musim penyakit malaria. Tapi sekarang penyakit malaria di pulau ini itu sudah bebas atau sudah tidak ada lagi, dan sekarang ini kami sudah bisa menikmati air kelapa dan kelapa muda di pulau ini, teman-teman. Dulu itu ketika kami sampai di pulau ini suasananya itu mencekam atau kayak begitu ya, kayak angker begitu ya. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang pulau ini sudah terjangkau oleh semua orang, banyak turis yang datang, banyak wisatawan yang datang. Karena di tempat ini, di pulau ini itu ada resornya. Ada resornya yang cantik sekali. Resor pada Kapoposan Resort Paradise, dan ada juga resornya yang dikelola oleh Pak Desa, itu namanya Kapoposan Paris. Di pulau ini juga kalau lagi musimnya itu kita bisa melihat telur ikan tuing-tuing atau ikan terbang itu banyak dijemur di pinggir jalan oleh masyarakat di sini. Tapi kali ini kami datang bukan musimnya. Katanya itu nanti setelah bulan haji atau setelah lebaran haji baru musimnya itu ikan tuing-tuing bertelur. Sekarang belum musimnya. Jadi kami datang ini kita belum melihat telur ikan tuing-tuing yang dijemur. Tahun lalu pada saat kami datang di sini kami bisa menikmati pemandangan telur ikan tuing-tuing sepanjang jalan yang dijemur oleh masyarakat itu. Dan telur ikan tuing-tuing di sini itu harganya mahal sekali, bisa sampai 1 juta per kilonya. Nah, di sini ini pemandangannya dulu ketika kami datang sepanjang jalan itu dijemur telur ikan terbang atau ikan tuing-tuing. Tapi pada saat ini itu mereka baru membuat romponnya atau tempat untuk bertelurnya ikan ini, terbuat dari kelapa, daun kelapa yang dijemur, kemudian nanti itu dipasang di laut, dibawa di kapal kemudian dipasang di laut seperti itu. Nah, ini adalah rumah tempatnya para pegawai yang menangkarkan penyu. Nah, di pulau ini juga ada penangkaran penyu, teman-teman. Jadi pulau ini sebenarnya dia modelnya L. Kalau kita menuju ke bagian lain dari pulau ini, kemudian lewat jalur laut, kita bisa melihat penyu-penyu berenang di laut. Tapi ini kami tujuannya ke resort. Nah, ini resortnya yang dikelola oleh Pak Desa. Nah, resort yang lain, yang bagian lain di samping resort ini ada resort yang dikelola oleh hotel yang ada di Makassar. Cantik, tapi mahal harganya. Tak 4 juta itu per malam untuk satu kamar vilanya. Tapi mereka itu mungkin dengan makanannya, dengan fasilitas berenangnya di laut, atau dengan transportnya, barangkali seperti itu. Ya, seperti itu yang saya dengar-dengar. Tapi kalau di resort yang dikelola oleh Pak Desa ini cukup lumayan murah harganya, bisa terjangkau oleh kami-kami. Dan di sini kami bermalam. Ini kita lihat dulu pantai-pantainya yang ada di depan dari resort ini. Di sini banyak pohon pinus. Nah, teman-teman, saya menyebutnya pohon pinus karena saya mengenal pohon ini sebagai pohon pinus. Ada yang mengatakan bahwa pohon ini adalah cemara, pohon cemara. Ada juga yang mengatakan bahwa pohon ini adalah
kayu angin. Ya terserah kalian menamakannya. Saya hanya menamakan bahwa pohon ini adalah pohon pinus. Di pulau ini banyak pohon kelapa. Saking banyaknya itu, masyarakat itu biasa membuat minyak dari buah kelapa ini, dari santan kelapa. Minyak yang dimasak itu santan kelapa yang dimasak sampai menjadi minyak. Ada juga yang membuat minyak PCO atau virgin coconut oil yang dibuat dari santan kelapa yang diendapkan atau didiamkan selama 1 malam, akhirnya menjadi minyak kelapa yang original ori atau tidak dimasak. Itu ada di sini. Kami membawa oleh-oleh pulang itu 25.000 per botol 100 mili. Bagus itu sebenarnya itu PCO. Simak di Google itu apa manfaatnya itu PCO. Memang kalau untuk menjangkau pulau ini itu jarak tempuh dari Makassar ke pulau ini kurang lebih 5 jam. Dari Pangkajene juga pulau ini ke pulau ini kurang lebih 5 jam. Tapi kalau kita sudah sampai di sini, kita bisa menikmati pemandangan indah dari pulau ini. Jauh dari kebisingan, jauh dari polusi, cantik sekali. Kalau kita lewat di jalannya itu sepanjang jalan penuh dengan pohon kelapa ya teman-teman. Nantikan videoku di Pulau Kepoposan part 2. Terima kasih, sehat selalu, ki banyak rezeki kita. Assalamualaikum, bye-bye.